Kul atabuduna min dunillah mala yamliku lakum dharra wa naf'a wala naf'a. Katakan Muhammad, atabuduna min dunillah, mengapa kamu kok menyembah selain Allah? Maksudnya menyembah selain Allah itu ya ada yang menyembah Nabi Isa itu Tuhan anak yang turun ke bumi untuk menebus dosa. Itu ada juga orang yang menyembah patung disembah, ya, ada yang menyembah pohon-pohon. Allah beri penjelasan, mala yamliku lakum doro. Dia itu tidak punya kemampuan, kekuasaan itu untuk mencelakakan kamu, wala nafa, dan juga tidak bisa memberi manfaat kepada kamu. Wallahu wasami'ul alim, dan sebenarnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar semua ucapan orang-orang itu, ya, dan juga mengetahui kondisi orang-orang itu. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tatabi'u ahwa'a qaum qad dhallu min qabl wa dhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Katakan Muhammad kepada ahli kitab Nasara Yahudi itu, qul ya ahlal kitab, hei ahli kitab, la taghlu fi dinikum, kamu jangan berlebih-lebihan dalam beragama sesuai dengan agama itu. Ya, berlebihan dalam artian apa? Agama itu mengajarkan yang disembah itu Allah, kok kamu menyembah yang lain. Bahkan anaknya Maryam yang hanya seorang nabi, dia ngaku seorang nabi, kamu lebihkan jadi Tuhan, disembah. Itu kan berlebihan. Artinya apa? Berlebihannya yaitu meningkatkan derajat kondisi Isa yang sebagai nabi, dia di Tuhan, disembah. Itu berlebihan dong. Bukan begitu, tidak boleh seperti itu. Nabi ya nabi, rasul gitu. Itu tidak benar, viral tidak benar itu. Wala tatabi'u ahwa'a qaumin, dan kamu jangan mengikuti hawa nafsu suatu kaum qad dhallu min qabl, yang sejak dulu itu sudah sesat. Sejak dulu sesat itu. Sejak Rasul datang, orang Nasara Yahudi itu tidak ikut Rasulullah, itu sudah sesat sejak dulu. Wa adhallu katsiran, dan sampai sekarang dia itu justru menyesatkan orang banyak dengan cara menggeret-geret orang-orang yang sudah iman Islam itu kepada agama mereka. Dia itu menyesatkan orang banyak. Wa adhallu an sawa'is sabil, dan mereka sendiri memang sesat dari jalan yang benar. Nah, begitu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah melaknat lu'inal ladzina kafaru, Allah melaknat orang-orang yang kafir itu, yaitu termasuk ahli kitab yang Nasara dan Yahudi itu, yang tidak mau ikuti agama Islam itu. Jadi Allah melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel. Ya, Bani Israel kedua-duanya itu, Yahudi Nasara itu baninya Bani Israel, anak turunan Israel gitu. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisannya, ucapannya Dawud dan Isa. Apa maksudnya? Dawud dan Isa itu kan Rasul Allah. Keduanya diberi kitab. Kitab itu ya isinya firman Allah, yang isinya supaya umat itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, begitu. Lah, orang yang menentang ajaran Allah, menentang agama yang dari Allah itu kan mereka itu berarti kan ya melanggar firman-Nya Allah. Nah, mesti Isa dan Daud sudah mengingatkan, jangan begitu, jangan kafir, hendaklah kaum iman. Itu namanya, artinya mereka itu diberi peringatan melalui lisannya Daud dan Isa gitu loh. Karena apa? Isa dan Daud itu dalam rangka menyebarkan ajaran agama mesti sesuai dengan perintahnya Allah, begitu. Dzalika bima asau bakanu ya'tadun. Demikianlah disebabkan karena apa namanya, mereka itu bermaksiat pada Allah, menentang Allah dan Rasulnya. Bakanu ya'tadun, maka mereka itu akhirnya lalu berbuat melampaui batas. Melampaui batas itu artinya ya melanggar hukum Allah, begitu. Disuruh masuk Islam sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul Muhammad itu tidak mau, tetap itu melampaui batas. Batasnya yaitu suruh pindah agama, tidak mau. Begitu. Kanu
layatana hauna amungkar wa fa'aluhu. Mereka itu tokoh-tokohnya orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka itu tidak mencegah dari perbuatan mungkar pada kaumnya. Jadi kaumnya berbuat tidak baik, minum, judi dan sebagainya itu didiamkan saja. Paluhu, mereka itu mengamalkan itu, mengajarkan, melaksanakan itu tadi, hal yang dilarang oleh Allah itu. Maka dibiarkan oleh tokoh-tokohnya itu. Tapi sama kan ya malum, alangkah jeleknya apa yang mereka lakukan, mereka perbuat. Apa? Ya itu tadi, karena ada umatnya berbuat jahat, dibiarkan saja, selalu boleh, selalu permisif, ya, tidak ada judi boleh, ya toh, main boleh, minum boleh, macam-macam boleh. Taro, kamu akan melihat katsira minhum, kebanyakan dari mereka itu, yaitu apa? Ya tawallau ladzina kafaru, mereka itu saling tolong menolong dengan orang kafir. Jadi orang Yahudi dan Nasara itu malah justru mereka itu saling tolong menolong dengan orang kafir. Labisa qaddamat lahum anfusuhum an sakitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Alangkah buruknya apa yang mereka sediakan bagi diri mereka sendiri. Yaitu apa? Dia menyedihkan hanya akan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah atas mereka itu. Dan mereka itu nanti dalam keadaan diazab terus, dan dia itu kekal dalam azab itu, yaitu neraka jahanam itu. Jadi semua kegiatan orang Nasoro, orang Nasrani yang selalu berhubungan baik dengan orang kafir itu pada dasarnya dia itu kok tidak menyiapkan amal baik untuk menghadap Allah gitu loh. Bahkan orang seperti itu dia itu menyiapkan diri untuk siap dimurkai oleh Allah dan akan diletakkan di siksa neraka, disiksa di sana, dan dia kekal di sana itu. Walau kanu yu'minuna billah wa nabiyyi wa ma unzila ilaihi matakhuduhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasikun. Dan jika mereka itu keadaannya itu iman kepada Allah dan Nabi itu Nabi Muhammad, wa ma unzila ilaihi, dan percaya pada apa yang diturunkan, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, dan dia tidak menjadikan orang kafir menjadi pemimpin itu, walakinna katsiran minhum fasikun. Mestinya dia itu disuruh seperti itu, tapi nyatanya malah kebanyakan mereka itu justru berbuat fasik, yaitu melakukan hal yang dilarang oleh Allah. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sungguh kamu akan menemui Muhammad orang yang sangat memusuhi orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Yaitu al-Yahuda waladzina asyraku, yaitu orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Jadi orang Yahudi dan musyrik itu oleh Allah dinyatakan itu orang yang paling membenci, paling memusuhi orang-orang iman. Nah, itu Allah beritahu itu. Wala tajidanna aqrabahum mawaddah lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu juga akan mendapatkan mereka itu orang yang paling akrab perhubungan persaudaraannya dengan orang yang beriman. Siapa itu? Alladzi qalu inna nasara, yaitu orang yang mengatakan bahwa aku itu orang Nasara. Nah, jadi kesimpulannya orang yang paling benci, paling keras memusuhi Islam yaitu orang Yahudi dan orang musyrik. Tapi kalau orang Nasara itu justru mereka itu persahabatannya kental dengan orang yang beriman. Nah, rupanya sampai sekarang itu ini membekas ini dalam masyarakat Islam di Indonesia. Banyak juga kan kalangan umat Islam yang justru akrab sekali dengan orang Nasara. Nah, itu sampai sekarang seperti itu kan ada itu. Yaitu mungkin ngikuti ini karena dulu begitu, aku tak melu-melu begini gitu.
Padahal kalau dikaitkan dengan ayat yang lain kan tidak boleh begitu kan. Dzalika bi annahum minhum qisisin barubana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian itu sebabnya apa? Karena sebagian dari orang-orang Nasara itu ada ya ahli-ahli agama dan ada pendeta-pendeta ya. Ada ulama-ulamanya dan ada pendetanya. Dan sesungguhnya mereka itu tidak sombong, tidak menjauhkan diri. Jadi pemimpin-pemimpin agama Nasara ini oleh Allah dijelaskan kepada Muhammad bahwa memang ada kok itu. Dari golongan mereka itu persahabatnya dengan orang mukmin bagus. Karena apa? Tokoh-tokohnya, ya pemimpin agama dan pendetanya itu memang dia itu tidak berlaku sombong. Nah kalau kita amati memang begitulah mereka itu taktiknya memang begitu, menampakkan diri bahwa pemimpinnya itu orang yang ramah tamah, biasa saja orang yang hati rendah, yang merendahkan diri dan ternyata dengan orang lain menghormat dan tidak sombong. Ini keterangan Allah. Kenyataannya memang ya ada yang seperti itu, prakteknya ada yang seperti itu. Gitu. Sampai akhir ini berarti kita sudah menyelesaikan juz 6. Lain waktu kita teruskan dengan memulai juz 7. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.